Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Tetap khotbah ini direkam untuk anak-anak Tuhan yang ibadah di rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-22. Vina minta itu. Iya. Saya baca, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tampilkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan begini. Jadi di sini kita melihat betapa baiknya Allah dan betapa kerasnya juga Ia. Ia bertindak keras terhadap mereka yang berdosa. Maksudnya yang terus-menerus berdosa diperingatkan tetapi terus-menerus. Tetapi Ia baik hati, dan kita lihat sebagai kemurahan, baik hati terhadap saudara asal saudara tetap hidup dari kebaikannya. Kalau tidak, maka saudara juga akan dibuang. Ini ayat penghiburan tetapi juga bikin kita berhati-hati untuk hidup. Ini kemurahan Allah dan ketegasannya, kekerasannya. Tegas Dia untuk pelanggaran. Kita ingat, ini keadilan Allah. Dia berkemurahan, tetapi juga Allah tegas, keras. Salah, pelanggaran, dosa, tetap dosa. Kita ingat, Adam dan Hawa dibawa oleh kemurahan Tuhan hidup di Taman Eden, disiapkan. Ada pesan, jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Begitu mereka langgar, Tuhan tegas, usir mereka dari Taman Eden. Dan kemudian Tuhan bilang, bumi terkutuk karena engkau. Banyak orang-orang yang bikin pelanggaran di gereja, di bangsa ini, di masyarakat. Yang turun itu kutuk. Kiranya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu jadi terang, jadi berkat, jadi contoh orang-orang yang melakukan perintah Allah, firman Tuhan, supaya kita alami kemurahan Tuhan. Tapi di sini dikatakan begini. Jadi ini adalah keadilan Allah. Saya pakai itu. Kemurahan Allah dan ketegasan Allah, dan saya mencatat di sini, ini adalah keadilan Allah. Adil. Ada kemurahan hati Allah, ada panjang sabar di sana, ada memberi kesempatan kepada manusia untuk tobat. Tetapi Dia tetap tegas, keras, adil, sama. Ada kemurahan, ada ketegasan. Kita ingat di masa Nuh, Tuhan bilang semua orang sudah hidup tidak benar. Tuhan bilang sama Nuh, kamu bikin bahtera. Sementara Nuh bikin bahtera, Nuh sampaikan ke orang-orang, mereka tidak percaya, tidak ada yang bertobat, terus melanggar. Saya khawatir keadaan yang menimpa seluruh dunia hari ini, virus ini
Itu peringatan keras dari Tuhan. Baik bagi gereja, bagi anak-anak Tuhan, maupun orang-orang di luar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Peringatan keras. Kita lihat banyak penyimpangan juga di dalam gereja. Penyimpangan terang-terangan dan penyimpangan diam-diam. Tuhan sedang berurusan. Tuhan sedang berurusan. Ini tidak enak didengar. Karena Tuhan bilang, perhatikan. Disuruh memperhatikan. Ini adalah keadilan Allah. Kemudian yang saya catat ini begini. Sering orang hanya suka mengingat kemurahan Allah. Enak kan? Cuma ingat kemurahan Allah. Tetapi mereka suka mengabaikan untuk mengingat, memberi perhatian sungguh-sungguh, mewaspadai adanya kekerasan, ketegasan Allah. Tadi saya singgung mengenai Nuh. Tuhan bilang semua hidup sudah sangat kotor, sangat berdosa. Tuhan bilang sama Nuh, bikin bahtera, kamu sekeluarga. Nuh tawarkan, selama bahtera dibuat, Nuh tawarkan untuk orang-orang supaya bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Tapi tidak ada. Akhirnya cuma Nuh sekeluarga, 8 orang yang selamat. Kita bisa bayangkan ketegasan Tuhan. Banyak kali ada orang bilang begini, kita ini berharga di mata Tuhan, ada benarnya. Tetapi seringkali orang sementara terus-terus bikin dosa, dia bilang dia berharga di mata Tuhan. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Ini mengerikan. Kemurahan, sering orang hanya suka mengingat kemurahan Allah, tetapi mengabaikan untuk mengingat kekerasan atau ketegasan Allah yang membalas pelanggaran yang terus dilakukan manusia. Itu Tuhan bilang, firman Tuhan katakan tadi dalam pembacaan kita. Kekerasan atau orang-orang yang telah jatuh, maksudnya terus-terus diperingatkan, dia terus jatuh dalam dosa. Kita jaga hidup kita untuk tidak jadi keras hati ketika diperingatkan oleh firman. Tapi kita ingat juga kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ketika kita dengar, ketika kita diingatkan, kita bilang, Tuhan, saya tidak mau ada di bawah kekerasan Allah. Saya mau datang, Tuhan beri kesempatan, saya mau datang kepada Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan. Kemurahan Allah. Kemurahannya yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Kemurahan Tuhan artinya memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat supaya tidak ditimpa kekerasan atau ketegasan Allah. Ini kemurahan Tuhan. Kan berkali-kali ya kita rasa tertuduh, kita sudah ngomong salah, bikin macam-macam, kita tertuduh, kemudian kita mulai, Tuhan ampuni saya. Waktu kita mulai ngomong seperti itu kita ada di dalam kemurahan Allah. Tapi ada orang bikin salah sudah tidak mau minta ampun. Dia senang terus dalam kesalahan, kecurangan. Itu sebabnya kita lihat orang yang setia kelihatan ibadah tetapi korupsi. Orang yang kelihatan setia ibadah pakai nama Tuhan, pakai nama Tuhan Allah, tapi hidup merancang kejahatan. Merancang kejahatan buat seseorang, buat satu kelompok. Merancang kejahatan untuk siapapun. Ini mengerikan. Pakai nama Tuhan. Ini orang-orang yang dikatakan jatuh. Diberi kesempatan, dia tolak kesempatan itu. Hari ini, pagi hari ini, kita yang dengar firman Tuhan, kiranya kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Karena itu kemurahan Allah. Saya catat begini. Berapapun tingginya pangkat seseorang, jabatan seseorang,
berapapun banyaknya gelar seseorang, juga berapapun banyaknya harta seseorang, tidak menjadikan dia berharga di mata Tuhan. Wah, ada orang rasa dia berharga dan penipu-penipu datang. Saudara, semua berharga di mata Tuhan. Enak didengar, tertipu. Kita mau supaya kita tidak tertipu. Orang bilang itu berharga. Jangan dulu. Berharga apanya? Kita cuma jadi berharga ketika kita baca ini sama-sama. Bisa baca ke layar sana. 1, 2, 3 yang paling terakhir. Kita dapat menjadi berharga di mata Tuhan jika kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Amin. Kalau mau hidup jadi berharga, dihargai Tuhan. Tuhan bilang yang menghormati aku, aku hormati. Hebat itu. Tapi orang yang tidak menghormati Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dia sudah tahu itu pelanggaran, dia jalankan terus. Dan banyak yang hidup seperti itu hari-hari ini. Saya khawatir yang menimpa seluruh dunia hari-hari ini, orang kebingungan. Itu karena Tuhan sedang memberi kesempatan dalam kemurahannya. Tapi Tuhan juga sedang menghajar dalam ketegasannya. Mudah-mudahan banyak yang bertobat di hari-hari ini. Saya percaya begitu orang-orang mulai bertobat, pemimpin bangsa bertobat, pemimpin gereja bertobat, pemimpin agama bertobat. Saya percaya begitu berseru sama seperti orang Nineve di masa Yunus ketika berseru, ampuni kami ya Allah. Sudah merendahkan diri, kami sudah berdosa, kami sudah salah, kami sudah jadi jahat. Saya percaya Tuhan berbuat sesuatu. Hanya tinggal Tuhan yang kita harapkan untuk dapat menyelesaikan corona ini. Cuma Tuhan, kalau Tuhan bertindak hari ini bisa, kalau Tuhan mau. Tapi kemungkinan Tuhan sedang tunggu mana pertobatan. Orang masih terus merencanakan jahat, fitnah jalan terus. Mengerikan ini. Mengandalkan pangkat, mengandalkan jabatan, mengandalkan titel yang banyak. Kemudian dia mulai anggap dia berharga. Tidak ada harganya. Yang berharga kalau kita taati firman Tuhan. Nah, kita baca satu ayat di dalam kitab Roma pasalnya yang kedua. Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kemurahan Tuhan, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kiranya seberapa yang mendengar firman atau membaca firman ini, dia mulai ingat, oh kemurahan Allah, saya sudah bikin dosa. Dosa yang orang bisa lihat, dosa yang tersembunyi, tidak ada orang tahu. Tuhan kasih kesempatan.